Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai Philippine Air dengan nomor penerbangan 434. Apa yang kira-kira menimpa penerbangan itu? Kita akan take off ke kronologi. Pagi hari tanggal 11 Desember 1994, seorang pria bernama Armaldo Forlani berusia 26 tahun bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari. Hari itu ternyata ia memiliki sebuah rencana besar. Armaldo Forlani ini sendiri memiliki paspor Italia. Ia memiliki sebuah paspor palsu karena kenyataannya ia merupakan warga negara dari Pakistan. Dengan identitas palsu itu, ia akan memulai misi besarnya di tanggal 11 Desember 1994. Kita akan mengikuti perjalanan dari Forlani. Dari apartemennya di Filipina membutuhkan waktu sekitar 30 menit menuju ke Bandara Ninoy Aquino. Ia akan berada di bandara itu sebelum pukul 5:30 pagi waktu setempat karena rencananya ia akan ikut dalam penerbangan Philippine Air 434 yang terjadwal terbang pada pukul 5:30 pagi waktu setempat. Perjalanan dari apartemen menuju ke bandara semuanya normal hingga kemudian Forlani tiba di Bandara Ninoy Aquino. Beberapa hal harus dilakukan oleh Forlani. Ia berjalan masuk ke bandara itu, kemudian harus melakukan pemeriksaan di bagian keamanan. Saat itu, ia memperlihatkan paspor palsunya dan ia lolos dari pemeriksaan keamanan pertama di bandara. Kemudian setelah itu, ia harus melewati pemeriksaan kedua, di mana semua barang-barang dan juga tubuhnya harus diperiksa di sebuah mesin pemeriksaan. Saat itu, Forlani telah membawa bahan-bahan untuk merakit alat peledak di dalam penerbangan Philippine Air 434. Dan untuk kedua kalinya Forlani lolos dari pemeriksaan di bandara. Hingga kemudian pria berusia 26 tahun itu berhasil naik ke pesawat Boeing 747 milik Philippine Air dengan nomor penerbangan 434. Rencananya pesawat Boeing 747 milik Philippine Air itu akan terbang dengan rute Bandara Ninoy Aquino menuju ke Bandara Cebu. Kemudian selanjutnya pesawat akan kembali terbang menuju ke Bandara Narita, Tokyo. Penerbangan 434 berjalan dengan normal dan juga lancar. Pesawat itu terbang di kondisi cuaca yang cerah. Di dalam ruang kokpit pesawat Boeing 747 itu ada 3 orang kru kokpit. Yang pertama adalah Captain Eduardo Reyes, 58 tahun, kemudian First Officer Jaime Herrera, 46 tahun, dan Flight Engineer Dexter Comendador. Ketiga pilot ini merupakan mantan pilot Angkatan Udara Filipina. Dalam penerbangan leg pertama ke Bandara Cebu, saat itu pesawat relatif kosong. Forlani menempati salah satu kursi di bagian pesawat itu. Kemudian pada saat pramugari siap untuk memberikan layanan sarapan di pesawat, saat itulah Forlani mulai melancarkan aksinya. Ia beranjak dari kursinya. Kemudian ia pergi ke toilet dan di dalam toilet itu ia mulai merakit bahan-bahan yang kemudian akan dijadikan alat peledak yang akan ditaruh di dalam penerbangan itu. Setelah selesai merakit bahan-bahan peledak itu, ia kemudian terlihat keluar dari toilet. Dan pada saat ia keluar dari toilet itu, hal tersebut disaksikan oleh salah seorang kru kabin. Forlani kemudian beranjak menuju ke kursinya, tapi ternyata ia tidak duduk di kursi awalnya. Ia kemudian pindah ke kursi nomor 26K. Karena menurut sepengetahuan Forlani, kursi 26K itu tepat berada di atas tangki bahan bakar pesawat Boeing 747 milik Philippine Air. Namun pada kenyataannya, pada pesawat Boeing 747 yang dimiliki oleh penerbangan Philippine Air 434 memiliki konfigurasi yang berbeda, di mana kursi nomor 26K ini ternyata justru ada di depan tangki bahan bakar. Forlani duduk di kursi nomor 26K, kemudian ia menyembunyikan alat peledak yang telah ia rakit itu di bawah kursi 26K atau tepatnya di dalam rompi keselamatan. Nah, kepindahan dari Forlani ini disaksikan oleh kru kabin dan kru kabin itu juga melihat sarapan milik Forlani justru tidak disentuh sedikit pun. Penerbangan menuju ke Cebu terbilang lancar dan juga normal. Pesawat itu kemudian mendarat sekitar pukul 6:50 pagi waktu setempat. Beberapa penumpang dengan tujuan Cebu turun termasuk Forlani.
Kemudian ratusan penumpang dengan tujuan Bandara Narita Tokyo naik ke dalam pesawat. Saat itu, Forlani telah mengatur bahwa alat peledak yang ia taruh di bawah kursi penumpang itu akan meledak 4 jam setelah pesawat itu mendarat di Cebu. Di Bandara Cebu itu pula ternyata terjadi pergantian kru kabin. Nah, kru kabin yang awalnya terbang dari bandara asal ini tidak melaporkan keanehan pada kru kabin yang baru yang akan terbang dari Cebu menuju ke Bandara Narita. Penerbangan ke Narita Tokyo sendiri akan ditempuh kurang lebih selama 4,5 jam. Dan sekitar 256 orang penumpang baru naik ke pesawat Boeing 747 tujuan Narita. Sehingga total penumpang di dalam penerbangan 434 itu berjumlah 293 orang. Karena adanya traffic di Bandara Cebu, maka penerbangan 434 itu mengalami delay selama 38 menit. Sehingga pesawat itu baru take off pada pukul 8:38 pagi waktu setempat. Tidak ada dari satu orang pun di dalam pesawat itu yang mengetahui bahwa mereka terbang dengan sebuah alat peledak yang aktif di penerbangan itu. Kursi 26K sendiri diisi oleh seorang pria berusia 24 tahun warga negara Jepang bernama Haruki Ikegami. Bahkan penumpang itu juga tidak pernah tahu bahwa di bawah kursinya ada sebuah alat peledak yang sudah diatur bahwa akan meledak 4 jam kemudian. Pesawat meluncur dengan normal di Bandara Cebu, kemudian mulai mengudara dan naik hingga ke ketinggian jelajah sekitar 33.000 kaki. Dalam kondisi penerbangan yang normal, kondisi cuacanya juga cerah, secara tiba-tiba tanpa disangka oleh siapapun, sebuah ledakan besar terjadi. Bahkan dentuman terdengar keras di kabin penumpang. Saat itu sontak para penumpang yang ada di kabin penerbangan 434 langsung berteriak panik. Saat itu juga kabin penumpang dipenuhi oleh asap dan barang-barang dari kompartemen mulai berjatuhan. Tidak ada yang mengetahui apa yang benar-benar terjadi, hanya saja semua penumpang tahu betul bahwa telah terjadi ledakan besar di kabin penumpang. Pada saat terjadinya ledakan, autopilot saat itu aktif, namun first officer sempat kehilangan kendali dengan kolom kontrolnya dan pesawat sempat roll ke kanan. Karena autopilot masih aktif, saat itu autopilot langsung memperbaiki posisi pesawat. Prioritas utama dari kru kabin adalah menyelamatkan para penumpang yang berada di dekat sumber ledakan. Setidaknya ada 10 orang yang berada di sekitar kursi 26K yang terluka. Mereka dipindahkan dari tempat duduk mereka, kemudian kru kabin mengumumkan bahwa semua penumpang harus tetap di kursinya masing-masing dan mengenakan sabuk keselamatan. Beberapa saat kemudian, salah seorang kru kabin langsung menghampiri kursi 26K karena di sana ada seorang penumpang yang terluka. Ketika kru kabin itu melihat penumpang yang ada di kursi 26K, ia melihat bahwa penumpang itu dalam kondisi luka yang sangat parah. Bahkan hanya dalam beberapa menit berikutnya, penumpang bernama Haruki itu meninggal dunia. Kru kabin tidak ingin kematian dari salah seorang penumpang ini membuat kepanikan bagi penumpang lain. Maka kemudian yang dilakukan beberapa kru kabin adalah seolah-olah penumpang yang duduk di kursi 26K ini masih hidup. Ia mencoba untuk membantu dan melayani penumpang itu, memberikan masker oksigen dan juga menyelimuti penumpang tersebut. Padahal penumpang yang bernama Haruki itu telah meninggal dunia. Salah seorang kru kabin langsung menghubungi ruang kokpit dan mengatakan kepada kapten dampak dari ledakan yang terjadi di kabin penumpang itu telah melukai 1 orang penumpang. Yang dilakukan kapten adalah bergegas menginstruksikan flight engineer-nya untuk menuju ke kabin penumpang dan melakukan pemeriksaan apakah ada lubang di kabin penumpang. Flight engineer kemudian melaporkan kepada kapten bahwa kondisi kabin penumpang relatif cukup aman karena tidak ada lubang, karena ia tidak menemukan adanya lubang setelah terjadinya ledakan. Namun karena pesawat itu masih berada di ketinggian 33.000 kaki dengan kondisi pesawat yang tidak stabil dan 1 orang terluka, kapten meminta first officer-nya untuk menghubungi bandara terdekat. Saat itu bandara terdekatnya adalah Bandara Naha dan first officer langsung mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday. Ia juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan tempat pendaratan darurat. Dan kemudian first officer mengatakan 1 orang terluka di dalam penerbangan itu dan juga telah terjadi ledakan besar di dalam penerbangannya. Ia juga meminta kepada menara kontrol Naha agar menyediakan layanan kedaruratan ketika pesawatnya mendarat darurat di landasan pacu Bandara Naha. Tapi entah apa yang terjadi, hingga kemudian menara kontrol dari Naha ini tidak cukup mengerti apa yang disampaikan oleh first officer.
Sehingga Captain dengan sangat cepatnya mengambil alih komunikasi radio dan melaporkan pada menara kontrol NAHA bahwa sebuah alat peledak telah meledak di penerbangan 434. Namun ternyata tetap tidak ada respon dari menara kontrol NAHA. Justru Captain mendapatkan respon dari pangkalan udara Amerika di Okinawa. Captain langsung mendapatkan vektor menuju ke bandara NAHA. Sejak saat itu, Captain dan First Officer serta Flight Engineer berusaha keras untuk bisa membawa pesawat dan para penumpangnya ini mendarat dengan aman di bandara NAHA. Sejak saat itu yang dilakukan oleh Captain, First Officer, dan Flight Engineer adalah membawa pesawat dan para penumpangnya untuk mendarat darurat di bandara NAHA dengan aman. Pesawat itu diminta untuk berbelok ke kanan, tapi masalahnya pesawat justru tidak bisa berbelok. Entah apa yang terjadi dengan pesawat Boeing 747 itu. Yang jelas autopilot juga tidak bisa membantu pesawat itu untuk berbelok menuju ke bandara NAHA. Captain menduga bahwa aileron di dalam penerbangan itu mengalami kerusakan. Segala upaya yang dilakukan oleh ketiga kru kokpit di penerbangan 434 itu tidak berhasil membuat pesawat itu berbelok. Lantas kemudian yang dilakukan oleh Captain adalah kembali mengaktifkan autopilot. Dalam kondisi yang mencekam, para penumpang ini ketakutan karena sekitar 1 jam setelah ledakan terjadi, pesawat masih belum juga mendarat. Para penumpang tidak mengetahui bahwa Bandara Narita masih berjarak sekitar 2,5 jam lagi dari posisi pesawat. Dan saat itu Captain mengumumkan bahwa telah terjadi masalah di dalam penerbangan dan mereka harus melakukan pendaratan darurat di Bandara NAHA. Karena pesawat tidak kunjung mendarat, beberapa penumpang bahkan sempat menulis surat karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan selamat di dalam penerbangan itu. Tangisan kepanikan dan juga ketakutan terus terdengar di dalam penerbangan 434. Bagaimana tidak? Karena kondisi penerbangan saat itu benar-benar kacau membuat para penumpang cukup yakin mereka tidak akan selamat. Dengan sangat cepat, pilot di dalam penerbangan Philippine Air ini merubah rencana mereka. Captain meminta untuk meningkatkan daya dorong ke mesin kiri dan mengurangi daya ke mesin kanan. Dengan perlahan, akhirnya pesawat itu mulai bisa berbelok menuju ke landasan pacu Bandara NAHA. Karena posisi pesawat semakin dekat dengan Bandara NAHA, Captain mencoba untuk melakukan pemeriksaan pada beberapa bagian kontrol pesawat untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang terjadi pada pesawat Boeing 747 tersebut. Pilot kemudian membuang bahan bakar, menonaktifkan autopilot dan menurunkan roda pendaratan. Captain saat itu akan mendaratkan pesawatnya secara manual. Nah, karena pesawat itu semakin lama semakin dekat dengan Bandara NAHA, akhirnya roda pendaratan menyentuh landasan pacu. Pada saat itulah para penumpang bisa mulai bernafas lega dan sebagian dari mereka bertepuk tangan karena mereka telah lega pesawatnya mendarat dengan aman. Mereka juga mengapresiasi apa yang dilakukan para pilot di penerbangan 434. Layanan kedaruratan yang sudah standby di dekat landasan pacu langsung menuju ke tempat di mana penerbangan 434 itu berhenti. Saat itu para penumpang dievakuasi dan penerbangan 434 mulai diselidiki oleh pemerintah Jepang. Fokus dari pemerintah Jepang dan Biro Investigasinya adalah melakukan pemeriksaan pada satu-satunya korban meninggal dalam tragedi penerbangan 434. Tim forensik menemukan ada 94 pecahan yang tertanam di tubuh korban. Kemudian tim forensik ini mengungkap bahwa adanya alat peledak di dalam penerbangan Philippine Air 434. Salah satu yang menjadi clue bagi tim investigasi adalah ketika mereka menemukan baterai 9 volt yang hanya diproduksi di Filipina. Sehingga dari petunjuk itulah banyak pihak percaya bahwa pelaku yang menaruh alat peledak itu justru berasal dari Filipina. Hampir sekitar 4 minggu setelah ledakan pada penerbangan 434 atau tepatnya pada 6 Januari 1995, akhirnya kepolisian Filipina mendapatkan informasi keberadaan dugaan pelaku peledakan dari penerbangan 434. Kepolisian dari Filipina ini langsung menghubungi FBI, Interpol, dan beberapa pihak lainnya. Kemudian mereka menemukan sebuah apartemen yang diduga sebagai tempat untuk membuat bahan-bahan dari alat peledak. Nah, ketika apartemen itu diperiksa, mereka menemukan adanya 5 identitas palsu. Salah satunya bernama Ramzi Ahmed Yosef. Nama ini kemudian diselidiki dan FBI mengungkap Ramzi Ahmed Yosef ini adalah salah satu orang yang paling dicari oleh FBI karena ia terlibat dalam sebuah peledakan gedung di Amerika Serikat pada tahun 1993. Bahkan FBI pernah menawarkan reward sebesar $2 juta Amerika Serikat jika seseorang bisa menemukan Yosef.
Menurut data yang dimiliki oleh FBI, Ramzi Ahmed Yosef sendiri adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 27 April 1968. Saat ini usianya adalah 55 tahun. Ramzi Ahmed Yosef ini juga memiliki nama asli yang lain, yaitu Mohammed Abdul Karim. Ia lahir dan besar di Kuwait. Ayahnya adalah seorang engineer. Nah, pada saat Yosef berusia 18 tahun, keluarga Yosef ini kembali ke Pakistan. Yosef kemudian menikah dan memiliki 2 anak. Beberapa tahun kemudian ia dikirim ke Inggris oleh orang tuanya untuk belajar teknik elektro. Di sanalah diduga ia mulai belajar untuk merakit alat peledak. Hingga kemudian pada tahun 1980, Yosef ini kembali ke Pakistan. Ia menggunakan keterampilannya untuk mengajar cara membuat alat peledak di kamp-kamp militan. Salah satu kamp pelatihan yang dikunjungi oleh Yosef itu berada di Peshawar, Pakistan. Ternyata di kamp-kamp inilah menjadi lahan subur bagi Yosef untuk melakukan kontak dengan militan di seluruh dunia. Namun meskipun beberapa pihak telah menyelidiki siapa sebenarnya Yosef, Yosef sendiri belum tertangkap. Karena Yosef belum tertangkap, kemudian kepolisian Filipina yang bergabung dengan FBI dan beberapa pihak lainnya tidak berhenti di situ saja. Ia mencoba untuk mencari siapa sebenarnya yang bekerja sama dengan Yosef. Kemudian ditangkaplah seorang pria bernama Murad. Dia adalah teman masa kecil dari Yosef. Nah, dari Murad inilah kemudian diketahui secara pasti dan diyakini oleh berbagai pihak bahwa Yosef adalah orang yang meletakkan alat peledak pada penerbangan 434. Saat itu Murad menceritakan bahwa Yosef memang menggunakan paspor warga negara Italia palsu. Ia juga membawa bahan-bahan alat peledak yang akan dirakit pada penerbangan 434. Nah, kenapa Yosef bisa lolos dari pemeriksaan Bandara Cebu? Karena ternyata Yosef cukup tahu bahwa alat pendeteksi logam hanya akan memeriksa bagian tubuh seseorang sampai batas mata kaki. Maka kemudian Yosef menyembunyikan bahan peledaknya di dalam sepatu yang ia gunakan. Kemudian ia juga membawa salah satu bahan peledak yang berupa cairan dan dimasukkan ke botol softland. Sehingga pada saat pemeriksaan dilakukan, security hanya memeriksa bagian luar dari botol itu saja, namun security tidak memeriksa bagian dalam dari cairan softland tersebut. Nah, ternyata rencana yang dilakukan oleh Yosef ini berjalan dengan lancar hingga akhirnya sebuah alat peledak dapat disimpan atau ditaruh di kursi 26K penerbangan Philippine Air 434. Rencananya berhasil karena ketika pesawat itu mendarat di Cebu tidak dilakukan pemeriksaan di dalam penerbangan 434. Sehingga 4 jam setelah alat peledak itu ditaruh di dalam penerbangan 434, alat peledak itu benar-benar meledak. Namun ternyata rencana ini boleh dibilang gagal karena seharusnya alat peledak itu meledak di wilayah di mana penerbangan 434 tidak akan menemukan bandara terdekat. Tapi karena penerbangan itu delay selama 38 menit sehingga ketika seharusnya alat peledak itu meledak di mana penerbangan 434 tidak akan menemukan bandara terdekat, justru pesawat itu meledak di dekat Bandara Naha sehingga akhirnya bisa terselamatkan. Ketika FBI dan pihak kepolisian dari Filipina serta beberapa pihak lainnya melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi, mereka justru mengungkap adanya sebuah rencana bernama Bojingka yang berhasil digagalkan. Hasil penyelidikan itu mengungkap bahwa rencana Yosef yang lainnya adalah untuk meledakkan 12 pesawat lainnya dan juga menghilangkan nyawa sekitar 4.000 penumpang di dalamnya. Beruntung, rencana itu bisa digagalkan dengan tertangkapnya Yosef. Yosef tertangkap kemudian dibawa ke Pakistan. Yosef kemudian diekstradisi dari Pakistan. Kemudian atas kerjasama Jepang, FBI dan beberapa pihak lainnya, mereka meminta Yosef untuk diadili di New York. Saat berada di pengadilan pun Yosef sempat mengatakan bahwa ia bangga karena telah melakukan upaya untuk meledakkan pesawat atau penerbangan 434. Ia mengatakan ia berhasil melawan pemerintahan Amerika Serikat dan juga Israel. Karena tindakan yang dilakukan oleh Yosef, yaitu meledakkan sebuah gedung di Amerika Serikat pada tahun 1993 dan upaya peledakan penerbangan 434, ia kemudian dihukum seumur hidup dan ditempatkan di sel isolasi paling aman di Amerika Serikat yang tepatnya berada di Colorado. Setelah ditempatkan di sel isolasi paling aman seumur hidupnya, ia juga tidak mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, Delvers, itulah sejarah singkat mengenai tragedi penerbangan Philippine Air 434.
salah satu request yang paling banyak masuk di channelnya Tamara Delf. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Apakah dari tragedi ini mungkin terhubung dengan salah satu tragedi lainnya di Amerika Serikat? Kalian boleh komen di bawah sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih juga untuk kalian yang sudah request. Akhirnya sudah aku bahas untuk kalian ya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga di komen-komen di bawah sini. Tungguin episode-episode selanjutnya karena di channel Tamara Delf ini bakal lebih seru lagi dari yang sebelumnya. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.